Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dalam belajarnya untuk menuntut ilmu, dan diberikan kemudahan dalam materi di pagi hari ini. Sebelum kita masuki materi pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak, sebelum Bapak jelaskan materi tentang selamat datang wahai Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, Bapak mengingatkan kembali kepada kalian, tolong segera kumpulkan tugas-tugas kalian, baik itu berupa tugas lembaran Ramadan yang Bapak sampaikan di bulan puasa kemarin, tugas-tugas yang minggu lalu, dan juga tugas-tugas yang beluman. Karena kenapa? Kalian tanggal 7 Juni sudah ulangan semester 2. Jadi sebelum tanggal 7 Bapak tunggu sampai tanggal 5, segera dikumpulkan karena nilainya Bapak akan masukkan ke rapot kalian. Jadi jangan sampai tugas kalian ada yang kosong, dan jangan sampai ada yang tanda merah nanti di rapot kalian. Jadi tolong tugasnya dikumpulkan, Bapak tunggu. Oke, paham anak-anak? Oke, selanjutnya materi kita tentang selamat datang wahai Nabi Allah, wahai Nabi kasih Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Saat bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Jadi Nabi ini ketika lahir dalam keadaan anak yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya Siti Aminah, dan diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai dibesarkan usia 5 tahun. Selanjutnya, saat Nabi Muhammad SAW masuk usia 6 tahun, ibunya wafat juga. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh kakek. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Nah, sampai usia 6 tahun pun ibunya juga Siti Aminah meninggal. Lalu diasuh oleh pamannya, diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, tetapi sampai 2 tahun saja dan meninggal. Selanjutnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi inilah perjalanan Nabi secara singkatnya, dari dia lahir sampai menginjak dan sampai dewasa dan sampai dia berdagang. Jadi keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia berikut ini. Ada 8 ini, silahkan dibaca di PPT atau di video yang Bapak kirim ini. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jika tidak ingin ditanyakan, Bapak lanjutkan kembali ya materi kita.
Nah, ini sampai 8. Terakhir menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama yang minta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa, itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Jadi ketika usia 25 tahun, Siti Khadijah melihat sesosok Nabi Muhammad SAW yang luar biasa dipandang oleh beliau, maka mereka menikah pada usia itu dan mendapatkan 7 anak, diantaranya yang tadi Bapak sampaikan. Paham? Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Ini bertapa nih kayaknya nih Nabi Muhammad nih. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali, maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, Quran surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 1 sampai 5. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama itu Quran surah Al-Alaq. Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu yang pertama didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih dan diangkat oleh Allah untuk menjadi utusannya atau rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, Quran surah Al-Mudaththir surah ke-74 ayat 1 sampai 7. Nah, jadi Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu pertama langsung mendapatkan gelar menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Nabi Muhammad selalu menanti lagi apakah dapat lagi wahyu yang selanjutnya, maka yang dinantikan itu dapat lagi dan mendapatkan wahyu yang kedua, Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Bapak bacakan. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbuka faqabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahzur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Inilah wahyu yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai materi kita. Ya, jika tidak ini ditanyakan, Bapak selanjutkan kembali. Dalam berdakwah, beliau mendapatkan berbagai rintangan baik dari keluarga maupun kaum Quraisy dan pihak luar. Namun semua dihadapi oleh Nabi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Jadi Nabi ini setiap berdakwah banyak rintangannya, tapi beliau terlalu sabar dan ikhlas saja apa yang dilakukan oleh bangsa Quraisy itu. As-sabiqun al-awwalun adalah orang yang pertama kali memeluk Islam. Mereka adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Inilah orang-orang yang pertama memeluk agama Islam, disebut dengan as-sabiqun
al-awwalun. Nih, beberapa cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, yang pertama, tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa dipikul seorang diri. Yang kedua, dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. Dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan. Nah, inilah cara-cara yang dapat diteladani dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi materi-materi yang Bapak sampaikan tadi, jika yang kurang paham bisa tanyakan dengan Bapak melalui grup Telegramnya masing-masing. Oke, sekian materi kita di pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kalian, di mana tugas ini ada 5 poin. Yang pertama, buat video bacakan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ada nih yang Bapak bacakan tadi. Nah, itu kalian buat videonya dan kalian kirim ke Bapak untuk soal nomor 1. Bacakan surah yang nomor 1 ini apa tugasnya. Selanjutnya nomor 2 sampai nomor 5 itu ada poin soal Bapak berikan. Itu dikerjakan di buku atau di kertas kalian dan dipoto melalui grup Telegram. Ya, silahkan dikumpulkan tugas-tugasnya yang ini dan tugas-tugas yang sebelumnya. Ingat, tugas 1 itu buat video. Nah, jadi nanti dibarengkan aja video dengan tugas kalian dari nomor 2 sampai nomor 5. Nah, catatannya tugas dikumpul di grup Telegram. Paham semua? Paham? Oke, jika paham semua, Bapak tunggu tugas kalian, semua tugas sampai tanggal 5 Juni terakhir. Karena tanggal 7 Juni kalian sudah masuki ulangan semester 2. Oke, mungkin ini saja Bapak dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun yang tidak dipahami dari kalian, mohon maaf Bapak sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.